وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Jami' As-Saghir yang sudah kita bahas beberapa hadis masih pada huruf alif. Sekarang kita sampai hadis 1136. Faqala al-muallif hafizahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu aku disuruh, maksudnya oleh Allah, an uqatila untuk memerangi an-nasa para manusia, hatta yashhadu sehingga mereka bersaksi alla ilaha illallah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anni Rasulullah dan bahwa aku utusan Allah. Fa idza qaluha maka apabila mereka sudah mengucapkannya, asamu mereka telah menjaga minni dari saya dima'ahum darah mereka, yaitu tidak boleh dibunuh, wa amwalahum dan harta mereka, yaitu tidak boleh dirampas, illa bihaqqiha kecuali dengan haknya, wa hisabuhum adapun hisab mereka 'ala Allah atas tanggungan Allah. Hadis riwayat Qaf itu muttafaqun alaih. Empat ini imam empat kita penulis kitab Sunan. Wa huwa mutawatir dan hadis ini mutawatir, yaitu periwayatnya sangat-sangat banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan pedang. Tapi pedangnya Nabi bukan pedang yang haus darah, tapi pedang yang penuh rahmat. Pedangnya untuk menyelamatkan manusia dari neraka, sehingga diacungi pedang supaya masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, dipedang, diperangi. Maka makna yang pertama ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Beliau mengatakan, bu'ithtu baina yaday sa'ati bis-sayfi. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat dengan membawa pedang. Untuk apa? Hatta yu'badallah taala wahdah, supaya disembah Allah taala sendirinya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau orang sudah mengucapkan syahadatain, maka berarti saat itu juga dia sudah sebagai muslim. Maka kapan seorang itu menjadi muslim? Ketika mengucapkan syahadatain. Sehingga begitu mengucapkan syahadatain, sudah tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain, salat, zakat dan sebagainya, itu nanti muncul setelah dia mengucapkan syahadatain ini. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud illa bihaqqiha, boleh dibunuh apabila dengan haknya. Nah, haknya ini disebutkan dalam hadis yang lain, illa bi ihda thalathin. Tidak halal darahnya seorang muslim untuk dibunuh kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Kalau dia berzina padahal sudah menikah, sudah mengumpuli istrinya terus malah zina, atau dia murtad setelah masuk Islam, atau dia membunuh nyawa tanpa hak, maka dikisos. Nah, tiga inilah yang disebut sebagai apa? Bihaqqiha, dibunuh dengan haknya. 37. Umirtu aku disuruh, maksudnya oleh Allah, an aqra'a untuk membaca Al-Quran ala sab'ati ahruf,
atas 7 huruf. Kullun semuanya, masing-masingnya dari 7 huruf tadi. Syafin kafin. Syafin merupakan obat atau penyembuh. Kafin merupakan sesuatu yang mencukupi. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa makna 7 huruf? Para ulama berselisih pendapat tentang makna 7 huruf dalam pembacaan Quran dengan perselisihan yang sangat banyak. Tetapi dari pendapat yang sangat banyak ini, yang paling kuat insyaallah ta'ala, yaitu 7 logat. Rasulullah adalah orang Arab. Nah, orang-orang Arab itu kabilahnya macam-macam. Setiap kabilah logatnya berbeda dengan kabilah yang lain. Nah, Rasulullah orang Quraisy, kalau disuruh membaca Quran dengan logat Quraisy bisa. Tapi orang Yaman disuruh baca Quran dengan logat Quraisy kesusahan. Akhirnya oleh Allah dimudahkan, ya sudah kamu baca Quran dengan 7 logat. Nah, ilmu qiraat yang ada sekarang ini, ada 10 qiraat, itu adalah sisa-sisa dari 7 logat yang diizinkan ini. Sisanya saja. Tidak mencakup seluruh 7 logat ini, tidak. Ya. Tapi apa? Sisa-sisanya. Kemudian kullun syafin kafin. Masing-masingnya syafin kafin. Ini juga diperselisihkan oleh para ulama apa maksudnya. Tapi yang paling gampang adalah syafin, ya, menjadi penyembuh, yaitu lisuduril mu'minin. Penyembuh bagi hati-hati kaum muslimin. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Quran itu syifa'un lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit hati. Nah, maka semua 7 logat ini kalau kita baca semuanya bisa menyembuhkan penyakit hati kita. Adapun kafin cukup, yaitu cukup menjadi hujjah, menjadi alasan atau menjadi bukti terhadap benarnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua ayat yang disampaikan oleh Nabi dengan berbagai macam bacaan itu semuanya cukup menjadi bukti bahwa beliau betul-betul Nabi Muhammad SAW, karena ayat-ayat itu semuanya sangat-sangat fasih yang tidak bisa ditandingi dengan syair apapun juga. 138. Umirtu, aku disuruh maksudnya oleh Allah, bisiwaki, untuk bersiwak, hatta sehingga khasyitu, saya khawatir, an adroda, bahwa saya ompong. Adroda itu giginya lepas terus jadi ompong. Wa sahha, dan sahih juga, hatta khasyitu, sampai saya khawatir, ayyuk taba alayya, bahwa siwak itu diwajibkan terhadap saya. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, diperintahkannya bersiwak. Perintah ini tidak hanya untuk Nabi, tapi untuk kita juga. Kenapa? Karena kaidah mengatakan at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u, pengikut itu, tabi'un, mengikuti. Rasulullah adalah tuntunan kita. Ketika beliau diperintah sesuatu, berarti pengikutnya, yaitu umatnya, otomatis juga disuruh melakukan. Itu makna at-tabi'u tabi'. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa siwak tidak wajib. Karena Nabi mengatakan, sampai-sampai saya khawatir diwajibkan. Berarti tidak wajib. Tapi meskipun tidak wajib, ada kondisi-kondisi tertentu di mana siwak itu sangat-sangat diperintahkan. Kalau tidak dilakukan, maka orangnya bisa diusir. Kapan itu? Nah, mari kita lihat. Kita temukan hadisnya dalam Sahih Muslim. Fa ukhrija ilal baqi'. Kalau tidak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila wajada rihahuma, mendapati bau bawang atau berambang, minar rajul fil masjid, dari seseorang di dalam masjid. Maksudnya dia habis makan bawang berambang mentah nih. Mulutnya kemudian baunya dahsyat. Nah, amara bihi, Nabi menyuruh supaya orang tadi fa ukhrija ilal baqi', dikeluarkan ke pekuburan Baqi'. Dengan kata lain diusir dari masjid. Kamu jangan di masjid, masjid untuk salat. Kamu bawa bau yang enggak enak, mengganggu. Kamu di kuburan sana, di kuburan sepi enggak ada orang.
Ini berarti seolah-olah apa? Wajib. Sampai-sampai orangnya diusir. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. 139. Umirtu aku disuruh maksudnya oleh Allah biqaryatin terhadap satu desa ta'kulul qura yang memakan desa-desa yang lain. Yaquluna mereka mengatakan Yathrib namanya desa Yathrib. Wahia dan dia itu namanya adalah Al-Madinah, kota Madinah. Tangfin nasa dia menafikan para manusia, menyingkirkan para manusia dari kota Madinah. Kama yang fi sebagaimana menyingkirkan al-kiru alatnya tukang pandai besi. Alatnya pandai besi. Khobathal hadidi akan teyengnya atau kotorannya besi. Hadis riwayat Qaf muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilah kota Madinah. Fadilahnya apa? Satu, ta'kulul qura. Dia memakan desa-desa yang lain. Maksudnya, fadilahnya Madinah itu sangat tinggi dibandingkan tempat-tempat yang lain. Seolah-olah tempat-tempat yang lain itu dimakan, maksudnya tidak punya fadilah karena fadilahnya sudah dihabiskan oleh Madinah. Sehingga karena fadilahnya Madinah, fadilah itu terkumpul pada kota Madinah, maka seolah-olah tempat-tempat yang lain sudah apa? Tidak kebagian fadilah. Itu maksudnya. Kemudian keutamaan kedua, tangfin nas. Madinah itu akan menyingkirkan orang-orang, maksudnya orang-orang yang jelek. Orang-orang jelek kalau tinggal di Madinah nggak akan kerasan, dia akan pergi. Nah, maka kalau kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah tinggal di Madinah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya seorang guru namanya Syekh Walid Saifun Nasr. Beliau asalnya orang Mesir, lalu tinggal di Bahrain. Nah, ketika di Bahrain ternyata dimusuhi oleh orang-orang atau sebagian orang di sana. Akhirnya beliau diusir dari Bahrain. Mohon maaf, gambarnya nggak ada. Maka Syekh Walid ini akhirnya pergi dari Bahrain karena terusir. Tapi ternyata beliau dapat tempat tinggal di kota Madinah. Maka beliau ketika menceritakan hal itu, beliau mengatakan, saya bersyukur kepada Allah dipilih menjadi penduduk kota Madinah. Berdasarkan hadis ini, bahwa Madinah itu menyingkirkan orang-orang yang jelek, berarti mengumpulkan orang-orang yang baik. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa nama yang jelek hendaklah diganti. Yathrib itu nama kuno kota Madinah. Yathrib itu artinya mencela. Mencela itu kan tidak baik. Nah, maka oleh Nabi namanya diganti. Namanya adalah Al-Madinah. Atau namanya yang lain apa? Tobah. Atau namanya yang lain Thaibah. Atau namanya yang lain Thayyibah. Madinah, Tobah, Thaibah, Thayyibah. Karena itu termasuk sunnah Nabi adalah yughayyiru al-ismal qabih. Karena adalah Nabi SAW yughayyiru biasanya mengubah al-ismal qabih, nama yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Baik itu nama tempat maupun nama orang ataupun nama apapun. Rasulullah pernah bertanya, ini satu lembah namanya apa ini? Lembah Ghawiyah, lembah sesat. Nah, maka Nabi kasih nama yang lain, lembah Rasyidah, lembah petunjuk. Mungkin kalau di Indonesia misalnya kota Malang itu perlu diganti, ya. Nah, kota Mujur. Malang terus tinggal di Malang karena namanya Malang. Kalau Weru ini artinya apa, Mbah? Napa? Oh, nama pohon. Waru, tete Weru. Ada juga? Oh, ya. Berarti saya perlu tahu nih, pohon Weru kayak nopo. Baik, kita lanjutkan 140. Amrukunna urusan kalian wahai istri-istriku mimma yuhimmuni termasuk apa yang menyusahkanku
ba'di sepeninggalku. Wala yasbira dan tidak akan sabar alaikunna terhadap kalian wahai istriku illa sabirun kecuali orang-orang yang sabar. Hadis ini sabda Nabi kepada istri beliau. Beliau mengatakan, urusan kalian itu termasuk yang menyusahkan saya setelah saya mati. Kenapa? Karena Nabi mati tidak meninggalkan warisan. Karena para nabi itu semuanya, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, semuanya memiliki kekhususan bahwa harta nabi, harta peninggalan nabi tidak diwarisi. Sehingga Rasulullah ketika wafat, hartanya masuk Baitul Mal. Muncul pertanyaan, kenapa khusus para nabi hartanya tidak diwarisi? Para ulama menjawab, supaya tidak ada orang yang mengharapkan kematian nabi tadi. Anak kan kadang-kadang gitu ya. Bapakku pemondang mati, alhamdulillah. Kenapa? Dapat duit banyak. Bapaknya pelit misalnya, tidak suka ngasih anaknya. Nah, tapi hartanya banyak. Nah, begitu bapaknya mati, anak-anaknya senang, dapat warisan. Nah, kalau Nabi itu punya harta banyak, kemudian anak-anaknya mengharapkan kematian beliau, ini menyebabkan kafir murtad orang tersebut. Mengharapkan Nabi mati, itu sudah menyebabkan apa? Murtad. Nah, maka dilarang begitu. Termasuk kata para ulama, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ubannya tidak banyak. Usianya 63 tahun, ubannya hanya 14. Bisa dihitung, Pak, 14. Para ulama menjawab, supaya tidak ada istri-istri Nabi yang benci sama beliau. Karena orang Arab itu, seorang perempuan, kalau lihat suaminya beruban, nah itu udah benci, nggak senang lagi. Wong tua, nggak senang. Nah, maka kalau benci sama Nabi itu kan jadi murtad kafir. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, Nabi dibikin tidak beruban. Kembali ke sini, Nabi mengatakan, urusan kalian setelah saya itu yang menyebabkan saya susah. Karena kalian tidak dapat warisan. Ini bukan berarti bahwa Nabi tidak percaya bahwa Allah bisa memberi nafkah mereka. Bukan begitu ya. Tapi wajarnya seorang manusia kasihan kepada seseorang yang tidak punya harta. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak akan sabar terhadap kalian, yaitu terhadap menafkahi kalian, kecuali orang-orang yang sabar. Ternyata salah satu yang suka menafkahi istri-istri Nabi adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya. Nah, dia setiap mendapatkan kekayaan dari hasil bisnisnya, dia kirimkan kepada istri-istri Nabi yang masih hidup. Semua istri Nabi dikasih. Maka dari hadis ini diambil pelajaran fadilah Sayyidina siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia termasuk orang-orang yang sabirun, orang-orang yang sabar. 141. Umirna kami disuruh biisbaghi untuk menyempurnakan al-wudu, wudu. Hadis riwayat Darimi. Menyempurnakan wudu hukumnya ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib apabila yang dimaksud menyempurnakan wudhu adalah menyempurnakan wudhu yang tidak sah kecuali dengan penyempurnaan tadi. Misalnya berwudhu tangan dibasuh sampai setengah betis, kok setengah betis, setengah hasta. Nah, ini kan belum sah nih. Wajib disempurnakan sampai hasta. Nah, menyempurnakan ke sini hukumnya apa? Wajib. Menyempurnakan yang kedua adalah yang sunnah, yaitu menyempurnakan wudhu, tetapi setelah terselesaikannya kewajiban wudhu. Misalnya menyelah-nyelai jari, nah, ini termasuk menyempurnakan wudhu. Tapi hukumnya apa ini? Sunnah. Nah, sehingga umirna, kita disuruh, ini ada yang wajib, ada yang sunnah. 142. Umirna, kita disuruh bitasbih, untuk tasbih fi adbaris salawat, di belakang salat-salat. Maksudnya salat 5 waktu. Thalathan wa thalathin, 33 tasbihatin. Wa thalathan wa thalathina tahmidatin. Tasbihatan ya maksudnya. Wa thalathan wa thalathina tahmidatan. Dan 33 tahmid. Wa arba'an wa thalathina takbiratan. Dan 34 takbir.
Baik, ini saya ragu-ragu apakah tasbihatin atau tasbihatan. Kalau tasbihatan menurut saya karena tamyiz, kita cari dulu aja. Ya benar ya. Tasbihatan, tahmidatan. Nah, ini berarti fathah, takbiratan sebagai tamyiz. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya selesai salat untuk zikir kepada Allah. Nah, zikirnya 3. Tasbih, tahmid, takbir. Ini tidak harus urut, dibolak-balik bebas. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kamu bolak-balik silahkan. Kemudian caranya 33, 33, 34. Berarti totalnya berapa? 100. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, 33, 33, 33. Kemudian tambahkan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Cara yang ketiga, 10, 10, 10. Cara yang keempat, 25, 25, 25. Tambah lagi tahlil 25. Berarti berapa? 100. Nah, 4 cara ini tolong semuanya pernah diamalkan, meskipun 1 kali. Kata Imam Nawawi, sepantasnya setiap hadis kita pelajari, kita amalkan, meskipun seumur sekali. Kata Imam Ahmad, semua hadis yang saya tulis dalam kitab musnad saya, semuanya sudah saya amalkan. Termasuk hadis bahwa Nabi dibekam oleh Abu Taibah, kemudian Nabi kasih gajinya bekam tadi, upahnya bekam itu 1 dinar. Maka Imam Ahmad hari itu mengambil uang 1 dinar, kemudian panggil pembekam, dikasih duit 1 dinar. Untuk mengamalkan hadis tadi. Dan ini tampaknya belum kita amalkan. 1 dinar itu sekarang 4 juta, Pak. Nah, silahkan cari pembekam, bayar berapa? 4 juta. Kalau mau seperti Imam Ahmad, ilmunya berkah. Kenapa? Karena mengamalkan. Tapi kalau saya mengamalkan hadis itu yang ngumpul kese. 4 juta ngumpul kese. Tapi kalau panjenengan pengen mengamalkan dan duit panjenengan turah-turah, silakan. Tapi jangan diniatkan sebagai zakat, Bang. Kalau diniatkan sebagai zakat, maka bukan termasuk pengamalan hadis tadi. Karena pengamalan hadis tadi itu betul-betul membayar. Bayarannya berapa? 4 juta. Kita lanjutkan. Nah, 4 cara ini antum lihat sendiri mana yang belum dilakukan, tolong dilakukan meskipun seumur hidup sekali. Dilazimi yang biasanya 33, 33, 33, silakan. Tapi 4 cara ini semuanya pernah dilakukan. 4, 1, 4, 3. Amaroni telah memerintahkan saya Jibril, malaikat Jibril, an ukabbir, untuk mendahulukan yang tua. Kata-kata ukabbir kadang-kadang artinya bertakbir, tetapi di sini artinya ukabbir, mendahulukan yang tua. Maksud hadis ini adalah pada suatu hari Nabi bersiwak. Setelah bersiwak kemudian diberikan kepada seseorang yang di depan beliau, tapi orangnya ini lebih muda. Maka malaikat Jibril menegur, kamu serahkan siwakmu kepada yang lebih tua dulu. Maka dari hadis ini diambil pelajaran, hendaklah memuliakan orang yang lebih tua. Kalau ada minuman dibagikan di pengajian seperti ini misalnya, maka dilihat mana yang paling tua, dihidangkan kepada yang paling tua. Habis itu silahkan yang lain-lainnya. Berbeda kalau misalnya kita halaqah. Halaqah itu majelis melingkar. Saya ada di sini, kemudian di samping kanan saya ada orang, di samping kiri saya ada orang. Nah, maka kalau saya didahulukan diberi, maka setelah saya harus yang kanan saya. Meskipun sini anak muda, sementara di sini orang tua. Tapi kalau di kanan kiri saya tidak ada seperti ini, ya, karena panjenengan berada di depan saya, maka cara memberinya adalah mana yang paling tua, kasih dulu. Ini perlu disampaikan, kenapa? Karena sebagian orang itu salah paham. Salah pahamnya gara-gara apa? Gara-gara membaca hadis tanpa membaca penjelasan para ulama. Sehingga ketika ada pengajian seperti ini setelah memberikan minum kepada saya, maka mereka mengharuskan yang ada di kanan. Setelah kanan urut, kemudian baru
baris kedua urut, baris yang ketiga urut. Nah, itu enggak ada pemahaman seperti itu dari para ulama, enggak benar. Termasuk juga pemahaman yang salah, misalnya saya bertiga datang ke warung mie ayam. Kemudian Pak mie ayamnya ini memberikan kepada yang di kanan dia. Didahulukan yang di kanan dia. Alasannya apa? Alasannya karena dia mendahulukan yang kanan. Padahal misalnya saya bertiga, saya, kemudian ada ustadz yang tua, kemudian ada teman saya. Nah, ustadz yang tua di sini, di selatan sini. Berarti dia terakhir dikasih, karena dia kasihkan yang sana, kemudian yang terakhir. Nah, seperti ini tidak benar. Jadi mendahulukan yang kanan itu maksudnya adalah apa? Ketika saya berada di satu tempat, kanan saya ada orang, kiri saya ada orang. Nah, itu saya mendahulukan yang kanan saya. Baik, kita lanjutkan 144. Amaroni Jibril, memerintahkan saya malaikat Jibril biraf'is saut untuk mengeraskan suara fil ihlal di dalam talbiyah. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu min syiaril haji, dari syiarnya ibadah haji. Syiar itu artinya tanda. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengeraskan talbiyah. Tapi syariat mengeraskan talbiyah ini khusus para laki-laki. Sebagaimana lari-lari kecil ketika tawaf, ini khusus para laki-laki. Lari-lari kecil ketika melewati tengah-tengah sa'i, itu khusus para laki-laki. Melakukan ittiba, yaitu membuka pundak kanan ketika tawaf, itu sunnah khusus para laki-laki. Jadi ada sunnah-sunnah haji khusus para laki-laki, termasuk di sini. Karena perempuan itu tidak sepantasnya mengeraskan suara, sementara ada laki-laki yang mendengarkan suaranya. Dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mengeraskan suara talbiyah ini adalah afdolul haji, haji yang paling utama. Yaitu apa? Haji yang paling utama al-ajju was-sajju. Al-ajju mengeraskan suara talbiyah. As-sajju menyembelih binatang hadiyu. Hadis riwayat Tirmidzi. 145. Imsahu, usaplah rughamal ghanam, liurnya kambing. Wa tayyibu, dan bersihkanlah murahaha, tempat istirahatnya atau kandangnya. Wasallu, dan salatlah fi janibi, di samping murahiha, tempat istirahatnya. Fa innaha, karena sesungguhnya kambing min dawabil jannah, termasuk dari binatang-binatang surga. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Ma'rifat. Hadis ini menunjukkan fadilah kambing. Kambing termasuk binatang surga, yaitu binatang yang akan kita temukan besok di surga. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa kita boleh sholat di samping kandang kambing. Bahkan di dalam kandang kambing boleh. Dan tainya kambing tidak najis, karena kambing termasuk hewan yang halal dimakan. Jadi kalau dagingnya halal, maka tainya tidak najis. Kemudian rugham, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang membaca rugham, ada yang membaca ru'am. Kalau dibaca ru'am pakai ain, itu artinya debu yang menempel pada kambing tadi. Kambing kan ngelesot gitu. Nah, terus ada debunya kan, nah, debunya itu disuruh membersihkan. Tapi kalau dibaca rugham, itu tadi, liur yang keluar dari, atau ingus nih, ingus yang keluar dari hidungnya kambing. Nah, itu disuruh untuk dibersihkan. Jadi kita sayang kepada kambing. Melihat kambing mengeluarkan ingus seperti melihat anak kecil mengeluarkan ingus. Kita usap, kita bersihkan. Ini sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terutama yang punya kambing ini. Yang tidak punya kambing bisa mengamalkan sunnah ini ketika melihat ada kambing milik tetangganya misalnya. Nah, diusap. 146. Imsahu, usaplah alal khifaf, pada sepatu. Thalathata ayyamin, selama 3 hari.
Hadis ini menunjukkan disyariatkannya berwudu tanpa melepas sepatu. Cukup diusap bagian atasnya. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, apabila kita ingin melakukan sunnah ini, maka sebelum memasang sepatu harus sudah wudu terlebih dahulu. Wudu sempurna, kemudian pasang sepatu. Nah, kalau batal lagi, sepatunya nggak usah dilepas. Kemudian syarat yang kedua, bahwa boleh mengusapnya ini sebatas apabila hadas kecil saja. Kencing, BAB, kentut. Tapi kalau hadas besar, maka tidak bisa diusap. Harus dilepas. Misalnya junub atau haid. Kemudian syarat yang ketiga, batasan waktunya cuma 1 hari 1 malam. Menghitungnya mulai dari dia mengusap setelah hadas. Misalnya memasang sepatu jam 6 pagi. Kemudian jam 7 hadas. Jam 8 dia berwudu untuk sholat duha, dia usap. Nah, dihitungnya dari jam 8 itu. Jam 8 pagi itu sampai jam 8 besok, nah itu masih boleh ngusap terus. Bagi orang yang mukim. Kalau yang di sini salah satu ayam 3 hari, ini bagi orang-orang yang musafir. Dan mengusap khuf ini termasuk kekhususan ahli sunnah. Karena orang-orang Syiah tidak mau melaksanakan sunnah ini. 147. Amsik tahanlah alaika atasmu ba'da malika sebagian hartamu. Fahwa maka hal itu khairul laka lebih baik bagi dirimu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang Ka'ab bin Malik sahabat Nabi. Setelah tobatnya diterima oleh Allah, maka dia bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, semua harta saya sedekahkan sebagai tanda syukur saya. Maka Rasulullah mengatakan, enggak, kamu tahan sebagian. Semuanya saya enggak mau. Kamu infakkan separuh misalnya, nah separuhnya kamu bawa pulang. Kenapa? Karena dia masih punya anak, masih punya istri, masih harus menafkahi sana sini. Harus ditahan sebagian hartanya. Karena itu tidak boleh kita infak seluruh harta sehingga memadoroti orang-orang yang wajib kita nafkahi. Ada anak, ada istri, nggak bisa makan gara-gara kita infak seluruh harta. Kita punya rumah, kita infakkan. Akhirnya anak istri kebingungan tinggal di mana. Mereka cari tempat di bawah pohon, cari tempat di bawah jembatan. Nah, nggak boleh kayak begitu. 148. Amsiku tahanlah alaikum atas kalian amwalakum harta kalian. Wala tufsiduha jangan merusaknya. Fa innahu sesungguhnya man a'mara orang yang melakukan pemberian umrah. Fahiya maka umrah tadi lilladzi a'maraha milik orang yang telah dia berikan umrah kepadanya. Hayyan ketika masih hidup, wa mayyitan dan ketika sudah mati, wali aqibih dan untuk keturunannya. Hadis ini bicara tentang umrah. Apa itu umrah? Umrah ini adatnya orang Arab. Dia memberikan sesuatu, mengatakan, misalnya HP ini ya. A'martuka hadza umrah. Saya berikan HP ini kepada engkau sebagai umrah, yaitu untuk kamu seumur hidup. Jadi umrah itu kalau di bahasa Indonesia kan pemberian seumur hidup. Nah kata Nabi, jangan melakukan umrah. Kenapa? Karena kalau kamu melakukan umrah, itu nanti orangnya mati, itu barangnya nggak bisa balik sama kamu. Barangnya tetap milik dia, sehingga diwarisi oleh keturunannya. Nggak bisa balik sama kita. Tapi ringkasnya, karena hadis tentang umrah ini banyak, ringkasnya umrah itu dibagi 3. Pertama, umrah yang mursalah. Yang kedua, umrah yang muqayyadah. Yang ketiga, umrah yang mutlaqah. Umrah yang mursalah, seseorang mengatakan,
saya berikan ini untuk kamu sebagai umroh dan untuk keturunanmu. Berarti dia sudah lepas. Mursal itu lepas. Maka kalau sudah lepas, otomatis nggak akan bisa balik. Sebaliknya adalah muqayyadah, yang terikat. Terikat maksudnya, saya berikan ini barang untuk kamu sebagai umroh. Tapi kalau kamu mati, balik kepada saya, tidak dimiliki oleh ahli warismu. Ini namanya muqayyadah, terikat. Nah, kalau terikat seperti ini, maka barangnya bisa balik kepada pemberi. Yang ketiga adalah mutlaqah, yang mutlak. Mutlak itu maksudnya nggak dijelaskan. Seseorang memberikan kepada orang lain mengatakan, ini untuk kamu sebagai umroh. Umroh yang apa? Yang lepas atau yang balik? Nggak dijelaskan. Nah, kalau tidak dijelaskan seperti itu dihukumi sama dengan yang mursalah, sehingga nggak bisa balik. Nah, maka kata Nabi, jangan kasih umroh. Kenapa? Karena kalau kamu kasih orang sebagai umroh, nggak bisa balik. Kapan nggak bisa balik? Ketika sudah dilepas, maupun ketika tidak dijelaskan. Tapi kalau dijelaskan, nanti kalau kamu mati balik ke saya ya, nah ini harus balik. Ini sesuai dengan akad pemberiannya. Jadi boleh Pak, memberikan umroh, tapi bersyarat boleh. Panjenengan punya 5 mobil misalnya. Nah, punya teman akrab nggak punya mobil. Maka panjenengan mengatakan, nih saya kasih untuk kamu mobil tapi umroh seumur hidup kamu. Kalau kamu mati balik ke saya. Ya, ditulis tanda tangan. Boleh seperti itu. Sehingga mobil itu dipakai oleh temannya bebas kemana saja. Tapi begitu mati, ahli warisnya sudah diberitahu. Ini kalau saya mati balik kepada yang memberikan. Boleh. Kita lanjutkan. 149. Umsu, jalanlah amami di depan saya. Khallu, biarkan dhahri punggungku lil malaikah untuk para malaikat. Hadis ini menunjukkan bahwa untuk Nabi Muhammad SAW maka ada kekhususan beliau kalau berjalan maka sahabat-sahabat disuruh di depan bukan di belakang. Padahal biasanya menghormati orang tua itu dikasih apa? Depan. Tapi khusus untuk Nabi enggak. Nabi mengatakan kalau kalian berjalan depan saya saja. Belakang punggung saya ini untuk para malaikat yang mengantar saya. Sehingga untuk selain Nabi Muhammad SAW, hadis ini tidak bisa diterapkan. Misalnya kita ngantar Pak Kiai. Pak Kiainya disuruh berada di belakang. Pak Kiai di belakang saja, ya nggak sopan kayak begini. Nah, Pak Kiainya di depan. Tapi para ulama mengatakan, adabnya seorang murid, kalau berjalan bersama gurunya, itu hendaklah dia berada di belakang, kecuali kalau malam hari. Malam hari malah adabnya dia berada di depan. Kenapa? Karena malam hari gelap gulita. Sehingga kalau dia berada di depan, itu seolah-olah mencarikan jalan untuk gurunya. Jadi ada bahaya-bahaya, nah bahaya itu menyasar kepada yang muridnya dulu. Sehingga gurunya di belakang itu aman. Nah, itu mirip ambulan. Ambulan dicarikan jalan. Yang mencarikan jalan otomatis di depan. Karena dia untuk membuka jalan bagi ambulan tadi. Demikian adab seorang murid kalau berjalan sama gurunya. Wallahu a'lam. 150. Amit singkirkan al-adha gangguan anit tariq dari jalan. Fa innahu karena sesungguhnya hal itu laka bagi engkau sedekah menjadi sedekah yaitu berpahala sedekah. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, menyingkirkan gangguan dari jalan ini berpahala. Sehingga setiap kita melihat gangguan di jalan, paling bagus kita berhenti dulu untuk menyingkirkan. Lagi naik motor misalnya, melihat ada paku. Nah, jangan dibiarkan. Yang penting aku ora kena, jangan begitu. Berhenti dulu. Nah, kalau kita memboncengkan istri, istri suruh ngambil. Itu ada paku, diambil dulu. Atau kalau kita sendiri ya, diparkir dulu, ambil pakunya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tidak boleh pasang gangguan di jalan. Karena perintah menyingkirkan gangguan sama dengan larangan memasang gangguan. Kaidahnya mengatakan,
Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Al-amru bisyai', memerintahkan sesuatu, nahyun an diddih, sama dengan melarang dari sebaliknya. Berarti hadis ini banyak yang melanggar. Karena ada kematian, jalan ditutup. Ada pernikahan, jalan ditutup. Kalau jalan kampung kayak gini nggak apa-apa, Pak. Karena jalannya banyak. Ditutup sini masih bisa lewat sana. Jalan-jalan kecil. Kalau jalan besar yang menyusahkan orang. Ada jalan lain tapi harus jauh sono. Atau harus masuk belusuk-belusuk. Sehingga orang yang yang berjalan jadi bingung, kebelasuk-belasuk gara-gara jalannya ditutup, jalan yang besar. Nggak boleh kayak begini. Maka jangan sekali-kali mengganggu jalan. Itu haknya orang banyak, bukan haknya kita. 151. Amlik kuasailah alaika atasmu lisanaka lidahmu. Wal yasa'ka, dan hendaklah luas untuk kamu baituka rumahmu. Wabki, dan tangisilah ala khati'atika terhadap dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini ada sabab wurudnya. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, selamat itu apa sih?" Maka Rasulullah menyebutkan 3 hal. Selamat itu kamu jaga lidah. Yang kedua, kamu selalu berada di rumah sehingga rumah itu terasa luas. Yang ketiga, engkau tangisi dosa-dosamu. Nah, para ulama mengatakan ini termasuk jawaban Nabi yang sangat bijaksana. Beliau ditanya apa definisi keselamatan. Tapi beliau malah menyebutkan sebab-sebab keselamatan. Mana lebih penting? Mengetahui definisi keselamatan atau mengetahui sebab-sebab keselamatan? Lebih penting mengetahui sebab-sebabnya. Misalnya seseorang yang baru saja punya motor. Dia tanya, apa sih keselamatan di jalan? Nggak perlu dijelaskan keselamatan di jalan itu tidak ketilang polisi, tidak tabrakan. Nggak perlu begitu. Cukup dijelaskan sebab-sebabnya. Nah, supaya selamat, antum pakai helm, bawa SIM-nya, kemudian remnya dan sebagainya dicek dulu semuanya. Nah, itu sebab-sebab keselamatan. Berarti sebab keselamatan ada 3. Lidah dikuasai. Kenapa? Karena lidah ini kalau tidak dikuasai, itu nanti akan merembet kepada anggota tubuh yang lain. Lidah ketika bengkok, maka semua anggota tubuh bengkok juga. Hadis nabinya sudah kita tampilkan dulu, nggak usah ditampilkan lagi. Intinya lidah ini diikuti oleh semua anggota tubuh. Kemudian kunci keselamatan kedua adalah kita merasa longgar di rumah. Maksudnya lebih banyak berada di rumah. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nggak boleh keluar, bukan ya. Kalau ada keperluan-keperluan silahkan keluar. Tapi bukan seperti sebagian orang itu. Dia bingung karena duitnya sudah sangat banyak, nggak perlu kerja, sudah ada yang mengerjakan pekerjaan dia. Akhirnya karena bingung terus ngelencer ke sana kemari, ke mall dan sebagainya, habis-habiskan waktu. Nggak seperti itu. Hendaklah di rumah menghabiskan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata wabki ala. Tangisilah atas. Kenapa muncul kata-kata ala? Para ulama mengatakan karena di sini ada menyimpan kata-kata nadima. Wabki, dan menangislah karena menyesali terhadap dosa-dosa kamu. Jadi tidak hanya sekedar tangisan mata, tapi tangisan yang disebabkan karena penyesalan dalam hati. Kenapa saya melakukan ini, melakukan itu, padahal ini saya sudah tahu ini dalilnya dosa seperti ini. Jadi orang disuruh sadar gitu loh. Semua kita kan sudah banyak membaca Quran nih, sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah, sehingga kita disuruh sadar, kenapa masih melakukan yang haram, sementara sudah mengetahuinya. Nah, maka disuruh menangisi, menyesali. 152. Amlik, kuasailah yadaka, tanganmu. Hadis riwayat Bukhari dalam tarikh. Maksudnya adalah tangan kita dijaga dari melakukan keburukan-keburukan
Dan hendaklah tangan kita dihamparkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Misalnya membantu orang, nah ini menghamparkan tangan kepada memberikan bantuan kepada orang lain. Misalnya lagi mengambil mushaf Quran untuk dibaca. Adapun kalau maling, nah ini berarti melakukan yang buruk. Memukul orang, melakukan yang buruk. Nah, maka oleh Nabi, tangan kita ini sebelum bekerja disuruh mikir dulu. Ini yang mau saya lakukan ini mendapatkan pahala atau tidak. Misalnya ini laptop. Nah, sebelum saya buka laptop ini suruh mikir. Ini saya buka laptop ini ada pahalanya enggak nih? Atau ada dosanya? Kalau ada dosanya udah matikan aja, enggak jadi aja. HP juga begitu. Ngambil HP dipikir dulu. Saya mau ngambil HP ada pahalanya enggak nih? Ada pahalanya lakukan. Tidak ada pahalanya atau menambah dosa maka apa? Dimatikan saja. Daripada nambah dosa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matikan. Nah, itu amlik yadakan. Kuasai tanganmu dari yang buruk-buruk. 153. Ummul Quran, surat Ummul Quran, induknya Quran. Dia adalah as-sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan bacaan Quran yang agung. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan fadilah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah namanya ada banyak. Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim. Ini semuanya adalah nama-nama surat Al-Fatihah. Hadis ini menjelaskan kalam Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surat Al-Hijr ayat 87, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Kami telah berikan kepada engkau 7 yang diulang-ulang dan Quran yang agung. Nah, tafsirannya apa? 7 yang diulang-ulang itu apa itu? Quran yang agung itu apa? Nah, dijelaskan oleh Nabi. Dia adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Surat Al-Fatihah disebut induk Quran. Kenapa? Karena isinya Quran semuanya 30 juz itu terkandung pada surat Al-Fatihah. Sehingga bisa dikatakan surat Al-Fatihah itu seperti daftar isi Quran. Isinya Quran bisa diringkas ada 3. Ada masalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atau tauhid tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada masalah ma'ash, perkara-perkara yang diperlukan dalam kehidupan kita, yaitu ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang terakhir adalah masalah ma'ad, yaitu masalah akhirat besok, kondisi di akhirat besok. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, semua isi Quran kan 3 itu kan. Kalau nggak bicara tentang Allah, bicara tentang ma'ash, kehidupan, ibadah dalam kehidupan, kemudian bicara tentang ma'ad, yaitu kondisi di akhirat. Supaya orang itu tahu siapa Allah, sehingga ibadahnya bagus, sehingga akhiratnya sukses. Kenapa Al-Fatihah disebut 7 surat yang diulang-ulang? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan diulang-ulang karena setiap hari kita baca dalam sholat kita. Sholat zuhur baca Fatihah, sholat asar baca Fatihah lagi. Pendapat yang kedua, diulang-ulang maksudnya turunnya itu berulang-ulang. Dulu di Mekah, Nabi sudah mendapatkan wahyu Al-Fatihah. Habis itu Nabi pindah ke Madinah, Nabi dapat wahyu lagi Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu termasuk surat apa? Surat Makkiyah dan Madaniyah. Pernah turun di Mekah, tapi turun lagi di Madinah. 154. Ummati ummatku hadhihi, ini ummatun marhumah, umat yang dirahmati. Laisa 'alaiha, tidak ada baginya azabun, siksaan, fil akhirah, di akhirat. Innama tiada lain azabuha, siksaannya, fid dunya, di dunia, adalah al-fitan, fitnah, wazzalazil, dan keguncangan, wal qatl, dan pembunuhan,
wal balaya dan bala-bala, musibah-musibah. Hadis riwayat Abu Dawud. Siapa yang dimaksud umatku ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan umatku ini yaitu yang ada sekarang ini. Berarti para sahabat Nabi. Khusus para sahabat Nabi bukan yang lain. Tapi ada yang mengartikan bisa juga maksudnya umat Nabi secara keseluruhan sampai hari kiamat. Nah, apa maksud laisa 'alaiha adzabun fil akhirah? Tidak ada siksa di akhirat. Karena banyak orang salah paham ini atau bisa salah paham ini. Oh, berarti umat Nabi Muhammad nggak masuk neraka. Bukan gitu. Yang maksiat dan tidak diampuni oleh Allah tetap masuk ke dalam neraka. Hanya saja di neraka dimatikan oleh Allah. Orang mati itu kan nggak merasa apa-apa. Lah terus orang muslim masuk neraka kalau mati apa fungsinya? Fungsinya adalah dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak merasa sakit, tapi kan terhina itu. Dimasukkan dalam neraka bersama orang-orang kafir, terhina kan itu. Nah, nanti setelah dosanya selesai, dosanya bersih, baru diambil dari neraka, masukkan ke dalam surga. Itu makna tidak ada siksa di akhirat begitu. Kemudian Nabi mengatakan siksanya itu ada di dunia. Apa? Pertama fitnah. Fitnah itu maksudnya perang sesama muslim. Jadi perang sesama muslim ini adalah azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Sehingga ISIS dengan jamaah apa lagi tuh? Ansor apa tuh yang? Jadi sama-sama muslim, sama-sama mengatakan kami ahlus sunnah, tapi saling perang. Itu namanya perang fitnah. Maka perang itu ada dua macam. Ada perang dengan muslim, ada perang dengan kafir. Perang dengan muslim disebut fitnah, perang dengan kafir disebut jihad. Perang besar dengan orang kafir disebut malhamah, ya, menjelang hari kiamat. Adapun zalazil, kegoncangan, itu maksudnya musibah-musibah besar sehingga disebut goncang, kegoncangan dalam kehidupan. Bukan berarti gempa itu, bukan. Memang arti asal zalazil itu apa? Gempa. Tapi para ulama menjelaskan ini maksudnya apa? Perkara-perkara yang susah di dalam kehidupan sehingga seolah-olah dia gempa dalam kehidupannya. 155. Ummati umatku yaumal qiyamah besok pada hari kiamat ghurrun cemerlang wajahnya minas sujud karena sujud. Muhajjalun cemerlang tangan dan kakinya minal wudu dari sebab berwudu. Hadis ini menunjukkan fadilah sujud dan wudu. Sujud menyebabkan wajahnya tercemerlang. Wudu menyebabkan tangan dan kakinya cemerlang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ghurrun, ghurran muhajjalin min atharil wudu." Umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan cemerlang wajahnya dan tangan kakinya dengan sebab wudu. Ini hadisnya juga sahih, sehingga tidak bertentangan. Sehingga kesimpulannya, wajah ini cemerlang sebabnya dua. Sebab pertama karena sujud, sebab yang kedua karena wudu. Maka siapa yang paling sering wudu, paling cemerlang wajahnya. Siapa yang paling banyak sholat sunnah, berarti paling banyak sujud, paling cemerlang wajahnya. Maka mari kita usahakan cemerlangnya wajah kita di akhirat dengan cara memperbanyak sholat sunnah di dunia. Allah mengatakan, Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari beberapa wajah menjadi putih dan beberapa wajah menjadi hitam. Nah, putihnya wajah ini salah satunya dengan sebab banyaknya sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Termasuk pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya adalah, apakah masih ada sholat sunnah ba'diyah setelah jamak maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar? Maka saya katakan, kalau maghrib dengan isya tetap ada sunnah ba'diyahnya. Tapi kalau zuhur dengan asar, maka habis asar memang menurut jumhur tidak ada
ba'diyah ya. Jadi meskipun jamak itu tetap ada ba'diyah. Yang gugur ketika jamak itu adalah ba'diyah salat maghribnya, nggak ada. Dan qobliyah salat isya'nya, itu yang gugur. Tapi ba'diyah salat isya'nya masih disyariatkan. Fungsinya salat qobliyah ba'diyah adalah supaya salat kita yang wajib ini ketika ada kekurangan itu ditambal. Nah, ketika kita salat jamak karena hujan kayak tadi ya, maghrib sama isya dijamak. Apakah ketika jamak itu sholat kita sudah otomatis sempurna atau tetap ada kekurangan? Tetap ada kekurangan kan? Nah, maka karena ada kekurangan ditambal dengan apa? Sholat sunnah ba'diyah. Jadi tidak usah merasa salah atau ragu-ragu ketika mau sholat sunnah ba'diyah setelah apa? Jamak. Silakan, nggak ada masalah. Adapun Nabi tidak melakukan ba'diyah ketika jamak itu adalah ketika safar. Beliau safar kemudian tinggal singgah di jalan, di pinggir jalan, salat maghrib sama isya. Nah, habis itu lanjutkan safar, tidak ba'diyah. Itu safar itu. Tapi kalau karena hujan mungkin ini silahkan ba'diyah, silahkan. Baik, ini sudah jam 1 jam ya. Dan saya agak sakit tenggorokan ini. Sehingga kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Iya. Oh ya. Dalam hadis ini tadi disebutkan, siapa yang mampu untuk memanjangkan cemerlangnya wajah, maka hendaklah dia lakukan. Ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan Abu Hurairah, sehingga ini dimasukkan dalam kurung. Jadi Abu Hurairah kalau wudhu, dia wudhunya itu tidak hanya wajah, tapi dilanjutkan sampai ke tengkok begini. Nah, kenapa? Supaya wajahnya cemerlang, tengkoknya juga apa? Cemerlang. Nah ini sifat wudhu yang dilakukan Abu Hurairah tidak sesuai sifat wudhu Nabi. Nggak usah dilakukan. Wudhu ya normal aja lah. Wajah-wajah saja. Sini ini bukan wajah. Maka sini nggak usah dibasuh gini, nggak usah. Kecuali kalau kotor. Ya. Habis bertani di sawah, sini kotor. Nah, dibersihkan nggak apa-apa. Bukan dalam rangka wudhu. Kalau dalam rangka wudhu ya wajah saja yang dibasuh. Ada lagi? Baik, kita jawabkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.